Haleluya. Ada amin? Ada haleluya? Nggak toleran lagi, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sekali lagi kami belajar sesuatu dari firman-Mu supaya transformasi terjadi dimulai dari hidup kami, mulai dari kehidupan 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 kami Tuhan. Kami tidak menuntut orang lain, kami tidak mau melihat orang lain, kami mau melihat hidup kami sendiri. Kami mau berubah. Kami bukan cuma minta Engkau rubah, tetapi kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah, kami mau berubah. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya Engkau yang bisa melakukan banyak perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dalam nama Yesus, kami berjanji kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman yang terbaik. Dalam nama Yesus, yang mau melakukan firman katakan amin. Oke, sekarang coba putar jidat Anda. Kretek. Ya, kretek putar. Itu tandanya saya mau kita sekarang beralih dari cara tadi istri saya sudah menyampaikan tentang Yakob. Saya mau kita kembali ke Esther. Ya, kembali ke Esther. Ayo, buka kitab Esther. Kitab Esther pasal yang kedua. Kitab Esther pasal yang kedua. Saya mau kita lihat, baca ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai. Hadasa artinya dalam bahasa Inggris myrtle atau rempah-rempah yang kecil yang biasa dipakai bumbu-bumbu untuk masak. Artinya murah, artinya tidak terlalu berarti, rempah-rempah sederhana. Tetapi Esther artinya adalah star atau bintang. Dari Hadasa, dari orang yang rempah-rempah, dari orang yang tidak ada artinya, dari orang yang cuma biasa-biasa saja. Dengar, anak-anak mamasa, orang-orang mamasa, penduduk mamasa, pejabat mamasa, Tuhan akan rubah Anda menjadi star. Bintang-bintang. Amin. Dengar baik-baik. Saya punya satu resep. Pada waktu kita terluka, katakan tangan saya luka. Bahasa Inggris bilang itu wound, luka berdarah. Kalau disentuh, sakit. Kalau mau diobatin, bisa nggak disentuh? Nggak bisa. Kita bisa corak jauh, raba-raba saku kurat, tapi tidak ada apa-apanya karena tongpes. Iya kan? Banyak orang karismatik kan begitu, pakai bahasa roh, raba-raba saku kurat, tongpes, bisa sembuh, bisa. Kalau mujizat. Tetapi pada umumnya untuk menyembuhkan sebuah luka yang berdarah, kita perlu untuk menyentuh luka itu. Pada waktu disentuh, sakit nggak? Ini anak saya yang kasihi. Kepadanya aku berkenan, Tuhan Yesus saja. Oke, waktu dia melihat saya luka, dia pasti ingin menyembuhkan. Dikasih obat, disentuh. Saya sakit. Lalu ada orang lain, si Ali, musuh saya. Dia lihat saya luka, dia mau jahilin saya, dia sentuh, sakit. Sama gak sakitnya? Sama sakitnya, dengar baik-baik. Ops, sama sakitnya. Lalu apa yang membedakan? Disembuhkan sakit, disentuh untuk menyakiti sakit. Jadi apa? Tujuannya yang berbeda. Tujuan yang berbeda. Dengar para hamba Tuhan yang ada di sini, para jemaat yang ada di sini. Pada waktu lukamu disinggung oleh khotbah gembala, pada waktu borokmu disinggung oleh pengajar-pengajar firman, kau menangis, kau sakit, kau berkata gembala gila, gembala jahat,
gembalaku sentimen, aku dibuatnya sakit seperti ini. Ya, banyak yang tersinggung, banyak yang pergi dari gereja, banyak yang bilang aku nggak usah ke gereja itu lagi, gembalaku sentimen sama aku. Karena Anda tidak bisa membedakan mana intensitas untuk menyembuhkan, mana intensitas untuk melukai. Tetapi tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan sebuah luka. Harus disembuh. Amin. Jadi, nah, terus kita lihat untuk merubah dari myrtle atau dari rempah-rempah yang tidak ada artinya untuk menjadi scar, luka. Kalau sudah sembuh, luka dalam bahasa Inggris dari wounded berubah menjadi scar. Not scar, scar. Scar itu bekas luka, berbekas. Para hamba Tuhan, maaf saya akan beritahukan satu hal. Jangan mengajarkan jemaatmu kalau Tuhan mengampuni, kita sudah tidak lupa, kita sudah tidak ingat lagi apapun, semuanya lupa. Itu bohong. Kita tidak lupa, tapi kita melupakan. Beda gak? Beda gak? Beda. Anda disakiti orang, Anda tidak mungkin lupa. Anda akan ingat. Tetapi kalau Anda ingat terus masih sakit, Anda namanya masih luka berdarah. Tetapi kalau Anda ingat dan Anda tidak sakit, Anda sudah sembuh, kejadiannya ingat, orangnya tahu, tapi Anda tidak luka, tidak sakit hati, tidak perih, tidak benci, tidak dendam. Anda dari luka berubah menjadi scar. Tuhan Yesus berkata, atau scar itu bekas luka. Tuhan Yesus berkata, seperti timur dari barat aku membuang dosamu. Bukan Yesus tidak ingat kita berzina, bukan Yesus tidak ingat kita berdosa, bukan Tuhan Yesus tidak ingat kita berbohong, tapi dia berkata, aku membuang, aku melupakan, aku gak mau ingat-ingat. Tapi banyak anak-anak Tuhan tahu disakiti sampai 7 turunan buahnya terus. Kalau dia datang ke rumahku, tegelnya aku congkel, aku buang. Perkataan buruk kita simpan dalam hati. Perkataan firman selalu lupa. Ya beya. Ya beya. Sudah lihat baik-baik. Bagaimana engkau akan menjadi Esther kalau kau cuma masih jadi myrtle? Bagaimana engkau akan menjadi star kalau kita cuma rumput-rumput yang bergoyang, rempah-rempah? Nah, untuk membuat rempah-rempah menjadi bintang, kita harus mengalami dilukai. Untuk berubah menjadi sesuatu yang berharga, kita mesti dihianati. Yesus dihianati oleh Yudas dan dia berkata, my friend Judas, not my enemy Judas. Bukan musuhku Yudas. Stop. Dari scar terus berjalan lewat waktu menjadi star, menjadi bintang. Dari luka, bekas luka, bintang. Luka, bekas luka, bintang. Semakin banyak dilukai, semakin banyak bintangnya. Haleluya! Haleluya! Semakin banyak dilukai, semakin banyak bintangnya. Amin. Dan bintang paling banyak, bintang 7 buat sakit kepala kan? Ya. Amin. Waduh ini. Lihat, Hadasa adalah seorang yang bijaksana, tidak berayah, tidak beribu. Dan bukan cuma itu, dia juga adalah seorang keuangan. Dia dijajah. Tidak ada alasan untuk Anda berkata, saya dari Mamasa, keluarga kecil, orang nggak punya, saya nggak bisa buat apa-apa. Dengar, kalau kamu menjadi star, belajar dari Esther. Amin. Oke, kita naik terus. Cantik parasnya dan lain sebagainya. Saya switch lebih cepat. Setelah Ratu Wasti mati, maka harus ada posisi yang menggantikannya. Siapa yang menggantikannya? Esther. Tapi kenapa Esther dipilih? Esther masuk dalam calon. Dengar,
Hamba Tuhan yang saya kasihi, kita sering sangat mudah berkata bahwa kitalah mempelainya Kristus. Tuhan, cepat sekali akulah mempelainya Kristus. Ya, tapi apakah Anda sudah memenuhi kriteria untuk menjadi mempelainya Kristus? Nah, seringnya kita cuma baru bertobat, baru melayani, sudah mau jadi mempelainya Kristus. Semua kita adalah kandidat mempelainya Kristus, calon mempelainya Kristus. Amin. Oke? Nah, kita lihat apa yang dipersyaratkan. 6 bulan harus mandi minyak, 6 bulan harus mandi rempah-rempah. Semua calon yang tadi Bapak Gembala katakan 300 berapa Pak? 463 calon memenuhi persyaratan itu. Setelah memenuhi persyaratan itu selama 1 tahun, saya nggak jelaskan ini, karena kalau saya jelaskan ini bisa sampai besok pagi kita nggak selesai ini. Ya, saya nggak jelaskan apa itu rempah-rempah, apa itu mur, apa itu oil dan lain sebagainya. Wah, complicated. Tapi sekarang saya akan fast forward. Saya akan bicara ini masalahnya setelah 1 tahun. 1 tahun. Jadi bapak-bapak ibu gembala jangan mengangkat orang baru. Proses 1 tahun. Berikut. Setelah 1 tahun, mereka lulus. Hadasah termasuk lulus. Dan Hadasah dimasukkan kemana? Sebuah chamber atau sebuah bilik, sebuah kamar yang disebut treasures of chamber atau kamar harta karun. Disitulah harta kerajaan disimpan bagi orang yang memenuhi syarat untuk dipilih, bagi calon permaisurinya Tuhan, bagi calon mempelainya Tuhan. Engkau akan diberi treasures of kingdom of God, treasure of kingdom of God, treasure of kingdom of God. Bagi orang yang memenuhi persyaratannya, bagi orang yang sudah dimandiin rempah-rempah, bagi orang yang sudah dimandiin minyak, bagi orang yang sudah 1 tahun diproses, mereka akan masuk ke bilik treasures of chamber. Dan undang-undang kerajaan Medi Persia berkata bahwa siapa saja yang dimasukkan ke sana, dia berhak untuk memilih perhiasan apa saja yang dia mau untuk dipakai ketemu raja. Halo, untuk dipakai apa? Untuk dipakai apa? Bukan untuk dipakai shopping. Bukan dipakai untuk show off, bukan dipakai untuk naik pesawat terbang, tapi dipakai untuk ketemu raja. Perhiasan apa saja yang kita mau harus diberikan. Ingat, latar belakangnya Esther tadi siapa? Budak. Seorang miskin, orang Mamasa bukan budak. Mungkin Anda miskin, tapi Anda bukan budak. Tapi Esther budak. Anda tahu artinya budak? Budak itu tidak punya hak untuk hidup. Kalau Tuhan bilang, aku mau butuh engkau, bukan diperkosa, hubungan saya. Kalau aku bilang musim dingin, kaki kulit kedinginan, mari kau tidur, aku belek perutmu, aku masukkan kakiku, gak ada hukumnya. Itulah seorang budak. Mati, hidup tidak ada hukumnya. Tidak ada harganya. Mamasa masih berharga di mata. Anda bukan budak. Jadi Anda masih punya banyak latar belakang yang sangat lebih dari Esther. Dan kalau Anda memenuhi persyaratan, Anda akan dimasukkan ke bilik treasure of chamber, gudang harta karun, untuk dipakai ketemu dengan raja. Nah, kalau orang miskin, budak, nggak punya apa-apa, kira-kira masuk ke gudang harta karun lebih besar dari ini, itu berlian segede telur ayam mungkin. Bukan dipakai gundu main kelereng, ya. Mungkin perhiasan yang begitu besar, yang begitu melimpah. Anda bisa bayangkan nggak? Dia akan berkata apa? Wah, aku mau ketemu raja nih, aku mau ketemu pakai cincin segede telur ayam. Ya kan? Supaya kelihatan aku tambah cantik, aku mau pakai berlian yang besar, aku mau pakai sesuatu yang wah, supaya raja bisa tertarik sama aku. Dan semua kontestan, semua calon mengambil itu. Dia menggunakan hak pilihnya. Termasuk kita, betul nggak? Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan aku minta, Tuhan aku kan. Tuhan berkata mintalah kepadaku, maka kepadamu akan diberikan. Kita pakai hak itu. Nothing wrong, nggak salah. Tapi Alkitab kita mencatat, semua yang mempergunakan haknya untuk memakai tidak dipilih oleh raja. Apa yang Esther lakukan? Esther masuk ke treasure of chamber, ke gudang harta karun.
dengan Hegai. Waktu Hegai bilang, Hadasa, pilihlah. Hadasa bilang, aku ini hamba. Aku tidak tahu apa yang Tuanku Raja suka. Tapi Tuanku Hegai, engkau tahu apa yang Tuanku Raja suka. Jadi pilihkanlah padaku perhiasan yang Tuanku Raja suka. Lalu dengan berkata begini, Esther sedang berkata apa? Aku hambat, aku hilangkan keinginanku. Aku buang seleraku. Aku buang pengen melihat benda yang mahal, yang bagus. Aku buang, aku singkirkan. Bukan kehendakku yang jadi, bukan keinginanku yang terjadi, tapi biarlah aku datang untuk memenuhi selera dan keinginan sang raja. Dan karena itu dia bilang, aku nggak tahu. Tapi Tuanku Hegai karena begitu dekat dan dipercaya oleh raja, silakan Tuanku Hegai pilihkan. Waktu Anda mau menyukakan hati sang raja, bisa saja itu merupakan perbedaan daripada keinginan. Itu bisa saja bertentangan dengan gairah, dengan passionmu, dengan cita-citamu. Tuhan bilang, apakah kamu mau aku berikan yang kamu mau? Ambil, silakan. Tapi lo tidak menjadi laku. Nah, singkat cerita, saya tadi ngomong sama Pak Agam, saya cuma setengah jam, ternyata mungkin nggak bisa. Tapi dia bisa kan? Waktu dia kehilangan, Hegai memilihkan. Hegai memilih mungkin perhiasan. Waktu Hegai memilih, Esther lihat, aduh, aku ini kan orang miskin, kalau aku nggak dipilih jadi ratu, aku kalau dapat berlian yang segede gundu gitu ya, segede kelereng, dapat emas yang berat sekian kilo, kan lumayan bisa dijual, betul nggak? Nah, kapan lagi Haji mumpung masuk ke sebuah tempat yang demikian diberi kesempatan yang tidak? Tapi tidak dengan Esther. Waktu Hegai memilihkan, dia pakai. Dan waktu dia masuk ke dalam ruangan sang raja, begitu raja melihat, raja mungkin copot kacamatanya. Maka raja melompat keluar. Wah, dari atas kepala sampai ke bawah kaki, raja melihat itu semua barang kesukaanku. Itu semua yang aku sukai. Karena itu Alkitab mencatat bahwa Esther sangat menarik hati raja. Esther sangat menjadi favorit buat raja. Bukan karena parasnya yang cantik. Mungkin Esther kalah cantik dengan kontestan yang lain. Mungkin bajunya Esther tidak sebagus baju yang lain. Tapi yang dia pakai adalah barang kesukaan sang raja. Yang dia kenakan adalah favorit sang raja. Jadi waktu raja melihat, raja sedang melihat figur diri yang ada di dalam dia. Waktu raja melihat, bukan lagi Esther, bukan lagi Hadasa, tapi semua keinginan dia ada di dalam figur Esther. Tadi saya mendengar pertanyaan seorang bapak, bagaimana caranya membina hubungan intim dengan Tuhan? Ini caranya, hilangkan keinginan. Amin. Hilangkan hak-hakmu dan tanyalah haknya Tuhan apa. Apa maunya Tuhan dalam dirimu, dan lakukanlah itu. Itu yang membuat posisi kita menjadi sangat kuat dan menjadi sangat indah. Sehingga ayat selanjutnya di dalam kitab Esra dikatakan, Raja Ahasveros berkata, apapun yang engkau minta, meskipun separuh kerajaanku, aku berikan. Kenapa? Karena favor. Kenapa? Favor itu apa? Kesukaan yang lebih daripada yang normal. Kalau Anda disukai dengan Tuhan yang lebih daripada yang normal, maka yang Tuhan pun tantang. Mazmur 37 ayat 4 berkata demikian. Pada waktu engkau bersukacita di dalam Tuhan, bahasa Indonesia, bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Terjemahan itu kurang tepat. Padahal dalam terjemahan aslinya dikatakan, when you make yourself delight in the Lord.
pada waktu engkau membuat dirimu sendiri bersukacita di dalam Tuhan. Jangan tunggu Tuhan berbuat sesuatu engkau bersukacita, tetapi buat dirimu bersukacita akan Tuhan. Buat dirimu sendiri bersukacita akan Tuhan. Gak usah disuruh pelayanan, gak usah disuruh doa, gak usah disuruh baca Alkitab, gak usah disuruh apapun. Lakukan sesuatu dengan sukacita. Jangan sudah disuruh, dipaksa pula, diancam tidak diberkati, masih tidak mau pelayanan. Tapi minta berkat. Kalau saya jadi Tuhan, gitu. Mazmur 33 ayat 4, buatlah dirimu sendiri bersukacita karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati. Saudara, kita nggak usah tunggu sampai Tuhan sembuhkan baru bersukacita. Nggak usah tunggu sampai Tuhan berkati, kasih jodoh, Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar baru bersukacita. Enggak, karena punya Tuhan seperti Esther, punya Raja Ahasuerus, punya segalanya. Aminnya cuma itu kayak ini, makanya itu yang paling diberkati. Amin. Jangan bersukacita karena Tuhan sudah melakukan sesuatu. Bersukacitalah karena pribadi. Esther bersukacita sebelum ketemu dengan Raja Ahasuerus. Esther menanggalkan keinginannya untuk ketemu dengan Raja Ahasuerus. Ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dipanggil Tuhan, bukan karena kami tahu. Kami dipanggil Tuhan, tapi dalam keadaan mungkin ini berjalan. Kami diberkati Tuhan bukan cuma ratusan juta miliar, tapi kami diberkati semua karena saya tahu itu semua pun pemberian dari Tuhan. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita nggak lagi suka cari barang-barang yang bernilai. Walaupun saya nggak pernah beli barang yang tidak bernilai. Kenapa enggak sih? Kenapa enggak? Saya tidak cari barang bermerek, tapi saya tidak pernah beli barang yang tidak bermerek. Betul sekali, tidak ada barang yang tidak bermerek. Meskipun mereknya made in Mamasa. Jangan pergi ke Two Mangoes, Mangga 2, beli barang-barang palsu. Dan engkau bisa membohongi orang lain, ini Louis Vuitton palsu, jalan dengan banyak. Ini Louis Vuitton, orang akan lihat, wow, hebat. Pada waktu orang bilang hebat kamu, hatimu menangis. Kenapa menangis? Karena engkau tahu ini palsu. Tapi berapa banyak orang bermegah dengan kepalsuan. Saya ngomong keras, kalau kau suka barang palsu, jangan-jangan imanmu pun palsu. Kalau kau suka barang palsu, jangan-jangan kehidupanmu pun palsu. Kami di gereja tidak ada software palsu, tidak ada software bajakan, komputer bajakan, program bajakan. Semua kami download, beli mahal, tapi kita harus mengakui integritas di hadapan Tuhan itu kami. Saya gak suka sekali dengan orang-orang yang kasih ini barang, ini KW1, KW2, Saya pernah dikasih orang, bahkan Bapak Gembala saya pernah, saya mau dikasih orang bilang, ini KW1 dari Shenzhen, Guangzhou, Shenzhen. Saya bilang, mana Pak? Saya lihat. Begitu saya lihat, saya ambil isinya, Pak, tolong taruh barangnya, langsung saya buang ke tempat sampah. Bapak Gembala saya loh, dompet saya buang, dompet mereka, saya buang ke tempat sampah. Besoknya saya bilang, Pak, yuk, perlu gitu, saya berikan dia barang dari hasil. Saya nggak ngomong-ngomongnya dari sini, saya nanti tanya beliau. Saya berkata, seorang hamba Tuhan, kau harus menjaga integritasmu. You do what you speak. Lakukan apa yang kau katakan, dan katakan apa yang kau lakukan. Your word is weak,
but your actions speak louder than you. Kata-katamu berkata lebih kuat daripada sikap hidupmu berkata lebih kuat daripada perkataan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan hancur, anak-anak gembala hancur? Karena mereka melihat bapak dan ibunya punya hidup yang dua pribadi. Di mimbar seperti Tuhan, tapi di rumah seperti setan. Ya kan? Bagaimana anaknya akan merasa? Bagaimana anaknya akan merasa? Tidak dengan anak-anak kami. Anak-anak kami selalu berkata, orang tua kami tidak sempurna. Untuk mereka menjadi satu, mereka harus berkorban besar-besar. Tapi itulah yang kami dapati. Mereka terbuka dengan kelemahan. Mereka tidak menganggap diri mereka yang lemah. Saudara, bicara kelemahan kepada anak-anak, kepada orang-orang di bawah kita, bukan kelemahan. Teori leadership berkata, don't show your weakness. Jangan tunjukkan kelemahan. Tapi seorang hamba Tuhan akan transparan. Teori leadership banyak sekali bertentangan dengan leadership Alkitab. Karena mereka mengcover orang dengan kalau orang tahu kelemahan, orang akan injakkan. Sehingga kita tutup-tutupi kelemahan kita dengan semua kebohongan. Kok bisa lari ke sana? Karena saya nggak ada di sana. Oke. Next. Ya. 5 menit lagi saya jadi semua bagaimana jam 1. Saya coba akan selesai, oke? Nah, saudara lihat. Lalu setelah Esther, belakang nggak kedengeran katanya? Oh Tuhan, ini ampuni hambamu. Ampuni hambamu yang cukup ganteng ini ya. Oke. Waktu Esther sudah jadi ratu, maka Esther tidak mengungkapkan identitasnya bahwa dia orang Yahudi. Bukan Esther bohong, tidak. Karena Esther tahu situasinya. Kalau dia ungkapkan dia orang Yahudi, dia akan seketika dia juga habis. Jadi waktu kita menjadi bijaksana, bukan berarti kita bodoh. Kita harus tahu kapan untuk bicara, kapan untuk tidak bicara. Bukan bohong, bijaksana. Ada masanya kita akan berbicara. Suami istri juga sama. Jangan setiap persoalan yang terjadi Anda langsung ngomong. Katanya saya harus terus terang terus Philip kali. Iya kan? Saudara terus terang terus Philip. Tapi kita harus terus terang. Kita tunggu waktu. Lihat bagaimana istrimu sedang stres atau tidak. Dan istrimu sedang happy atau tidak. Dan tip yang berikutnya, jangan pernah bicara hal serius di tempat tidur. Itu akan merusak suasana surga. Dalam. Jangan bicara hal-hal yang serius di tempat tidur. Bicaralah yang serius di meja makan. Meja makan dalam perutnya lagi rileks santai, ngomong masalah pun lagi perutnya otak dingin. Kalau perut kosong, otak panas. Enggak. Di tempat tidur kita maunya intim, maunya mesra, maunya senggol-senggolan, coel-coelan ya. Begitu mau cualan ngomong yang serius langsung psh, kayak api disiram pemadam kebakaran, ya kan? Push jadi dari langsung pasang perboden putih strip merah, setelah bendera merah. Tidak boleh, jangan pakai tempat tidur. Maka Ibrani pun berkata, jangan cemarkan tempat tidur dengan hal-hal yang gak karuan. Oke, jadi Esther menunda untuk tidak bicara kepada Raja Ahasveros sampai waktunya tiba. Nah, lalu Raja tiba-tiba tidak bisa tidur. Raja tidak bisa tidur. Lalu Raja datang ke perpustakaan, dia buka. Ternyata di situ ada tertulis, ada seorang
yang dipakai untuk menyelamatkan raja, dan orang itu belum dapat penghargaan sama Tuhan. Lalu raja bertanya, siapa orang ini? Maka pegawai raja yang senior berkata, dia adalah Mordekhai, orang senior, orang Yahudi. Di mana Mordekhai? Ada di depan. Lalu raja berkata, panggil dia. Nah, lalu raja meminta nasihat kepada Haman. Haman, apa yang terjadi kalau seorang raja ditolong, orang itu mesti diapain? Haman pikir, orang sombong biasanya begitu. Orang pikir, gua nih yang paling berjasa, gua nih yang paling dekat, gua nih yang suka menolong raja. Sehingga Haman pikir, aduh, jangan-jangan gua nih yang bakal dihadiahin, ya kan? Terus dia bilang, oh, orang seperti itu harus dinaikkan kendaraan raja, harus beli mahkota, harus beli jubah begini, dan dibilang gini-gini. Makanya terus langsung raja bilang, lakukan itu kepada Mordekhai. Nah, loh, padahal dia tuh benci banget sama Mordekhai. Dia tuh benci banget, dia mau membunuh Mordekhai. Saudara perhatikan, Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 40. Kejadian 50 ayat 20. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merubahnya menjadi satu. Amin. Amin. Jadi saya mau ngomong gini, jangan takut dengan fitnah. Jangan takut dengan dosa. Jangan takut dengan orang iri hati. Jangan takut dengan orang yang berbuat jahat. Jangan takut dengan orang-orang yang merencanakan kejahatan dalam hidup. Jangan takut dan jangan percaya kalau ada pendeta bilang hati-hati dengan setan. Nanti setan bisa gagalkan rencana Tuhan dalam dirimu. Katakan kepada pendeta itu, Pak, kalau setan bisa gagalkan rencana Tuhan, saya mendingan jadi pengikut setan. Loh, iya dong. Loh, iya dong. Kita sering diajar hati-hati, setan bisa gagalkan rencana Tuhan dalam dirimu. Saya mau kasih tahu, tidak ada setan, tidak ada demi, tidak ada tuyul, tidak ada kutuk, tidak ada genderuwo yang bisa gagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang, tidak ada orang jahat, tidak ada pemfitnah, tidak ada orang yang iri hati, tidak ada orang dengki yang bisa gagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Tidak ada. Amin. Karena itu adalah perjanjian Tuhan pribadi dengan kita. Dan dari pihak Tuhan, setiap firman yang keluar, setiap perkataan yang keluar, setiap janji yang keluar, dia tidak pernah cabut kembali. Dengan baik-baik. Anda mungkin berdosa, Anda mungkin jatuh, Anda mungkin gagal, tapi tidak berarti rencana Tuhan gagal dalam dirimu, Pak. Tidak berarti gagal. Apa Abraham tidak gagal? Tuhan bilang, Abraham, kau akan melahirkan Ishak dari keturunanmu. Dia melahirkan dari keturunan Hagar. Lahirlah Ismail, sampai sekarang jadi bencana kan. Dulu saya masih sombong, sekarang juga masih sih. Saya bilang begini dalam khotbah saya, pengajaran saya. Kalau saya mati, saya hanya minta ketemu sama Tuhan 2 orang. Siapa? 1 Bapak Adam, 2 Bapak Abraham. Saya akan tanya sama Bapak Adam, Adam, kenapa sih kamu jatuh dalam dosa sehingga seluruh keturunan manusia sekarang jadi cemar? Saya bilang, saya kalau ketemu Abraham, saya bilang, Tuhan, kenapa saya Abraham? Kenapa sih bodoh banget sudah dijanjiin Tuhan, masih juga salah gitu. Nah, udah punya istri cantik kayak Miss Universe. Sarah itu cantik sehingga raja-raja Fir'aun sangat jatuh cinta ingin mengambil dia. Saudara, kenapa mau ditukarkan dengan imam pelayan saksi? Hagar itu imamnya Sarah. Betul? Nggak pernah mikir ke sana kan? Suami-suami yang ada di sini, istri tuh cantik. Kau nyeleweng dengan bibi. Oh my God. Di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Sana sini banyak. Waktu saya masih sombong, saya bilang gitu. Tapi setelah saya lumayan nggak terlalu sombong. Hati saya bicara gini, kalau Abraham dan Adam itu akan bertanya balik kepada kamu, Adam akan bilang gini, aku
aku jatuh sekali loh sayang. Abraham juga bilang, aku jatuh sekali. Kamu jangan jatuh berapa kali. Cus, maknyos, sakit hati saya. Jadi saya bilang, Tuhan gak berani katanya. Sudah lihat, seringkali kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Seringkali kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Tetapi Alkitab bilang, balok di mata kita nggak lihat, selumbar di mata orang lain kita lihat. Jadi kembali kepada Esther, Raja Ahasuerus berkata apa saja yang pada diri. Haman mau direncanakan hancur, tapi Tuhan bela. Dan sampai akhirnya, waktu Haman tak merencanakan untuk menghancurkan bangsa Yahudi, menyiapkan tiang dan Tuhan. Saudara tahu, Haman membayar berapa? Kita katakan 40 atau 50 ribu tael perak. Talan perak. Satu talenta itu sama dengan 34 kilogram. 34 kilogram kalau dikalikan 40 berarti berapa? 400 ribu kilogram. Berarti 40 ton silver. Kita waktu zaman itu berapa? Segudang itu ya. Duitnya itu banyak. Untuk membuat sebuah keputusan raja, Haman berani mengeluarkan biaya demikian. Saya mau ngomong begini, untuk sebuah rencana kejahatan, orang akan menghancurkan Noah, orang akan menghancurkan Munah, orang akan menghancurkan Ubung, mereka sanggup bayar dengan harga yang mahal. Ups, gila dia buat begitu luar biasa untuk sebuah kehancuran. Kenapa? Karena kemenangan Anda, keberhasilan Anda, kehebatan Anda akan Anda dapatkan ratusan, ribuan, jutaan kali lipat dari itu. Jadi iblis akan bayar dengan sangat mahal untuk kejatuhan seorang yang benar. But don't worry, jangan takut. Tuhan akan bela. Dibalikan oleh Tuhan. Raja dibuat gak bisa tidur, bayangin. Ya kan? Nah, fast forward, masuk lagi. Terakhir, waktu rencana itu dibeberkan ke Esther. Esther bilang apa? Saudara, zaman dulu orang tidak boleh menghadap kepada raja tanpa raja mengulurkan tongkat saktinya. Mereka hanya boleh ngetuk di luar. Kalau raja bilang masuk, dikasih tongkat saktinya. Itu apa artinya? Grace, favor, anugerah. Tuhan akan memberikan anugerah kepadamu waktu engkau mengetuk pintu hati. Amen. Dan Tuhan akan berkata, speak my son, bicara anakku, speak my daughter, bicara. Ini tongkat karunia. Kau punya tongkat kasih karunia dari kita. Kau punya tongkat kasih karunia dari kita untuk berbicara di hadapan tahtanya Tuhan. Untuk berbicara di hadapan tahtanya Tuhan. Gunakan itu. Bukan untuk Tuhan kapan gua kawin. Gunakan itu. Kapan Tuhan proyek itu jebol. Jangan gunakan itu. Tuhan kapan gua diangkat jadi bupati. Kapan gua diangkat jadi gubernur. Jangan. Gunakan itu Tuhan. Apa yang bisa aku perbuat supaya menyenangkan hatimu. Apa yang bisa aku kerjakan supaya aku bisa menyenangkan hatimu. Tongkat kasih karunia ini aku gunakan. Mulai hari ini, pada waktu umatku yang atasnya namaku disebut, berpaling dari jalan yang jahat, berubah merendahkan diri, berseru kepada Dia. Nah, berseru itu menggunakan kasih karunia. Saudara stand in front of righteousness. Saudara berdiri tegak dalam kebenarannya Tuhan, bukan karena kita benar, tapi karena tongkat yang membenarkan Anda. Tongkat inilah yang membuat Anda layak untuk berbicara. Waktu Imam Harun dituduh oleh iblis, kau tidak layak, bajumu koyak, memang betul. Tapi Tuhan bilang kepada mereka, berikan dia baju yang baru. Itulah tongkat kasih karunia. Itulah tongkat kasih karunia. Itulah tongkat kasih karunia. Dan kita semua perlu tongkat itu supaya dia lebih berani berkata, setiap waktu kita bisa masuk tahta kasih karunia-Nya. Tidak peduli ada dalam keadaan susah, tidak peduli ada dalam keadaan jahat, tidak peduli ada dalam keadaan jatuh dalam dosa. Tuhan terima Anda. Tuhan terima Anda. Tuhan terima Anda. Datang kasih karunia.
tapi ada banyak kata saya nggak bicara itu. Nah, sekarang masuk lebih lanjut. Esther bilang, umumkan kepada semua orang, aku akan puasa, dan aku akan bicara kepada raja. If I perish, let me perish. If I perish, let me perish. If I perish, let me perish. Jika aku binasa, biarlah aku binasa. Kalau untuk itu aku harus binasa. Kalau untuk sebuah petisi yang aku berikan kepada raja, aku harus mati. Biarlah aku mati. Jangan pertahankan posisimu. Jangan pertahankan keratuanmu. Jangan pertahankan kehebatanmu. Saving my position. Untuk menyelamatkan supaya aku nggak diusik-usik. Gak usah ngomong. Bukan. Speak up. Bicara. Kalau untuk berbicara, engkau harus menghajarkan, harus merelakan kedudukanmu hancur. Engkau harus merelakan segala sesuatumu dihancurkan. Let it be, biarkan itu terjadi. Halo? Kita cuma datang menghadap Tuhan untuk kebutuhan. Kita cuma datang menghadap Tuhan untuk keperluan. Kita cuma datang menghadap Tuhan meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Tapi nggak ada yang berkata seperti Esther. Kalau aku harus menghadap raja dan untuk petisiku aku harus mati, biarlah aku mati. Dan Mordechai bilang kepada Esther, for such times of this, for such times of this, Untuk waktu seperti ini, God choose you to be a queen. Tuhan memilih engkau menjadi seorang ratu. But if you keep silent, Tetapi kalau engkau bisa diam, if you keep silent, kalau engkau tetap diam saja, engkau tidak berbicara, Tuhan akan pakai orang lain. Ayat baik, hamba-hamba Tuhan, engkau diangkat Tuhan, engkau diberkati Tuhan untuk menjadi pengantara surga dan dunia, untuk menjadi pengantara manusia dan Allah. Bicara. Kalau engkau tidak berbicara, Tuhan akan pakai hambanya yang lain. Tuhan akan pakai anak-anaknya yang lain. Oh, betapa mengerikannya kalau anugerah kaki dia di masa itu dipindahkan ke orang lain. Oh, betapa mengerikannya kalau kita dibilang bekas hamba Tuhan. Oh my God. Amin. Betapa mengerikannya dia bekas hamba Tuhan. Kalau bekas hamba Tuhan berarti sekarang hamba setan. Di bumi kita cuma ada dua, Tuhan dan setan. Tidak ada di tengah-tengah kan? Hamba di tengah nggak ada kan? Cuma ada surga atau neraka, setan atau Tuhan. Kalau sudah keluar dari hamba Tuhan, jadi hamba tetangganya Tuhan. Oke? Ungkapan berkatmu, posisimu, anugerahmu adalah untuk dipakai nama Tuhan. Amin. Kekayaanmu, pangkatmu, kepandaianmu, jabatanmu, jangan pakai untuk kepentingan diri sendiri. Pakai untuk Tuhan. Saya akan berhenti sampai di sini. Saya akan saksikan. Waktu kami berangkat ke Australia, kami tidak kenal satu orang pun manusia di sana. Kami cuma kenal sebuah keluarga yang dikenalkan oleh Bapak Gembala kami. Dan kami harus meninggalkan semua. Kami berubah menjadi seorang hamba Tuhan dan mulai dari zero. Dan saya dari nol. Saya cuma puasa, doa, puasa. Kemarin saya sudah bilang bahwa saya bukan lulusan sekolah Alkitab. Saya bukan lulusan sarjana bahasa Inggris. Saya nggak punya pengalaman yang dibanggakan. Tapi yang saya punya cuma satu. Saya bilang, Tuhan, aku pergi ke Australia dengan satu istri, 2 anak, dan 1 pendua kami yang mujizat angkat kami daripada ikut dengan kami. Kalau kami pulang gagal ke Indonesia, nama yang dipermalukan. Jadi saya bikin kontrak sama Tuhan. Saya bilang begini, saya bikin kontrak sekarang Tuhan. You do something in my life or I am dead.
Engkau lakukan sesuatu di dalam hidupku Tuhan, atau aku mati. Saya puasa lebih dari 2 tahun. Dan saya tidak jarang harus puasa 3 hari, 3 malam. Saya tidak kenal orang di sana. Saya mau minta tolong sama siapa. Tapi waktu saya seperti Esther, if I perish, kalau saya harus mati binasa di sini, biarlah saya mati di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saya nggak mau tekan kontrak gagal, saya nggak mau backslide, saya nggak mau mundur, saya nggak mau melangkah keluar. Saya bilang Tuhan, Engkau harus lakukan sesuatu. Kalau saudara heran kemarin melihat urapan begitu besar, lalu dia begitu besar. Sejak saya berpuasa seperti itu, sampai Bapak Gembala saya datang, dia bilang, kalau kamu mau panjang, stop puasamu. Jangan teruskan puasamu, stop puasamu. Karena Tuhan sudah pakai. Saya pergi pelayanan, orang cancer, orang dokter bilang sudah tidak ada harapan. Saya doakan. 3 hari kemudian, cek lagi, sembuh, clear. Orang yang sakit kepala, cancer cemar kepala, sembuh, clear. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang tangannya mesti fracture, Tuhan lumpuhkan. Itu mujizat terjadi seperti air mengalir. Seorang berkata, kalau ada orang bisa sembuhkan kepalaku, mobilku aku kasihkan. Dia datang ke gereja, saya bilang, kau berjanji sesuatu akan terjadi. Dan sekarang Tuhan sembuhkan kepalamu, dia maju, dia gedeblak, jatuh di baptis, besoknya sembuh, pagi orangnya masuk rumah saya. Saudara, jangan bilang, oh 2 tahun dulu puasa. Nah. Lihat nggak? Kita cuma sering lihatnya pajeronya, tapi kita nggak pernah lihat pembayaran harga. Kita nggak pernah lihat Esther menderita seperti apa. Berikutnya, saudara, saya sedang berdoa, berpuasa, tiba-tiba Tuhan ngomong, lihat ke utara, bangun mesbah di utara. Saya bicara sama jemaat waktu itu belum banyak. Cuma bilang, Pak, nggak salah. Utara dari Sydney itu tempatnya mahal, sangat mahal. Maka kita mampu, cuma aja nggak punya, uang aja nggak punya. Tetapi saya bilang, Tuhan yang suruh. Selesai saya puasa, kita ada ibadah satu, ibadah doa puasa korporat, doa puasa gabungan. Seorang ibu datang dari Surabaya, dia bilang, Pak saya, ini ada titipan dari suami saya. Apa Bu? Nggak tahu Pak. Saya cuma bisa bawa, begitu saya buka. Jangan loncat dari tempat tidurnya. Sertifikat apartemen baru 2 lantai, 2 kamar, harganya $1,5 juta. $1,5 juta. Kalau saya cerita seperti ini, nggak berhenti. Saya pernah terima transfer uang cash ke rekening pribadi saya. $1,5 juta, 300.000 US dollar, dan lain-lain. Jutaan dolar mengalir. Saudara, bukan karena saya suka raising fund. Saya ngomong begini bukan untuk menyombongkan diri saya, tapi saya mau berkata, waktu Anda berdiri benar di hadapan Tuhan seperti Esther berdiri benar di hadapan Raja Ahasuerus, apa saja yang kau minta, aku akan berikan. Amin. Saya nggak minta buat saya nggak minta buat saya sampai hari ini. Semua persembahan itu yang walaupun diberikan ke akun pribadi saya kembalikan ke gereja. Bapak Gembala saya menjadi saksi hidup. Semua saya laporkan kepada beliau. Jadi sampai hari ini saya hidup, mobil pun mobil gereja, rumah gereja, semuanya keadaan gereja. Saya tidak punya hak milik, tapi saya punya hak pakai. Halo? Enakan mana? Punya atau pakai? Ada banyak orang punya, tidak bisa pakai. Ada banyak orang pengen pakai, tidak bisa punya. Sampai utang-utang dibelain, kredit dibelain, pinjam sana, pinjam sini dibelain. Dengar baik-baik, saya dari dulu sejak bisnis sampai saya masuk pelayanan sampai hari ini, kita beli gedung gereja, kita bangun jutaan dolar, tidak pernah kredit, tidak pernah ke bank, dan saya tidak pernah bikin sumbangan. Ayo sumbang gereja, ayo sumbang gereja. Saya cuma
nangis dan doa. Catat ini, dalam bahasa Inggris saya bicara, saya punya konsep. If it is God's will, it will become God's will. Kalau itu kehendak Tuhan, akan menjadi nota-notanya Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, akan menjadi nota-notanya Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, akan menjadi nota-notanya Tuhan. Kalau anak kandung saya bilang, son, go to Mercedes, ambil satu. Dia akan bilang, ya, dia nggak akan nanya, Dad, duit dari mana? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu papinya punya duit. Dia tahu papinya akan bayar. Nah, kamu nggak bisa nih. Kalau saya yang suruh, mereka akan bilang, oke deh. Nah, tapi kalau Anda yang suruh, tentu. Masalahnya, kalau Bapak di surga suruh Anda untuk melakukan sesuatu, Dia yang berkata, go, pergi, aku menyertai kamu. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua apa yang akan kamu kerjakan. Amin. Amin. Nah, dengan paradigma seperti ini, jadilah Esther yang rela melepaskan hakmu, yang rela untuk mempersembahkan. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati supaya rencana Tuhan digenapi.